Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini judul Si Binatang di Masa Kini. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan pada saat ini boleh fokus akan firman-Mu dan sehingga kami boleh mengerti Tuhan dan menikmati firman yang bersama-sama akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amin. Saudara yang dikasihi, pesan kitab Wahyu. Kalau kita lihat kitab Wahyu adalah pesan di sepanjang sejarah. Semua orang harus melawan si binatang yang terwujud melalui budaya generasi. Di zaman Wahyu wujudnya adalah kerajaan Romawi. Lalu di zaman kita saat ini wujudnya ya bisa bermacam-macam. Contoh, uang, kuasa, status, HP, sekolah, hukum yang berlaku dan lain-lain. Seperti ikan yang berenang di tengah Samudra Pasifik tanpa menyadari bahwa dia sedang berada dalam air. Dan tanpa sadar kita juga pun seperti itu, hidup tanpa kesadaran akan binatang kita. Seperti orang-orang Kristen di abad pertama. Kita hidup dalam sebuah budaya yang dibentuk oleh si binatang. Contoh, kehendak diri yang kuat, keras kepala, bahkan pemberontakan yang ada di dalam batin kita. Rasul Paulus memiliki keberanian untuk melihat kerusakan batinnya sendiri. Dia mengamati dirinya yang tertulis dalam Roma 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Paulus melihat binatang yang tak terjinakkan dalam dirinya. Kekuatan yang mengacau dan sepertinya tidak terkontrol dari natur dosanya. Dari apa yang Paulus tunjukkan, kira-kira apa yang kita lihat dalam diri kita sendiri. Mungkin banyak dari kita tidak berani melihatnya atau bahkan tidak peka dengan hal ini. Maka tidak heran ketika pertanyaan utama kita adalah, apa yang bisa Yesus lakukan buat saya? Bisakah dia membuat saya lebih nyaman dan damai? Saudara, si binatang sudah menawan sehingga membuat kita berpikir seolah-olah Allah berfungsi ketika kita membutuhkan dia. Akibatnya kita memanfaatkan Allah, dan ketika dia mengizinkan penderitaan terjadi, kita menjadi marah, kecewa, atau dipenuhi dengan protes. Semua pikiran dan kehendak kita yang menolak terang dan lebih memilih kegelapan akan semakin tenggelam dalam dosa. Satu-satunya jalan keselamatan ada dalam pribadi Yesus yang hidup dan mati di salib bagi kita, yang menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita dalam dosa. Sebagai orang Kristen yang telah menerima keselamatan, tidak berarti kita tidak akan digoda atau kebal terhadap si binatang. Setiap kita meskipun telah diselamatkan, tetap dapat mengalami godaan dan tantangan. Maka dari itu, mari saya mengajak kita semua untuk menerapkan. Setiap kali digoda, kita harus sadar setiap kita memiliki kuasa dari Allah untuk dapat menolak tantangan tersebut, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Filipi 2 ayat 13. Jadi saudara, mari bersama-sama kita mengingat dan kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami disadarkan
kembali melalui firman-Mu. Izinkan kami ya Tuhan, jangan sampai kami tertarik akan si binatang dan kami tidak sadar Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, apalagi di tengah-tengah kesulitan, jangan sampai kami lari daripada Engkau. Izinkan kami untuk tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi satu cermin buat kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan berarti orang yang terlepas dari godaan. Untuk itu kami butuh Engkau menolong setiap kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami untuk peka sadar akan si binatang atau hal-hal yang membuat kami lepas dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon bimbingan Engkau terkhusus satu hari ini dalam kami jalani hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa di surga. Amin. Soli Deo Gloria.